Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait mitos Sundu Langit. Mitos itu biasanya dibuat atau dibentuk untuk melegitimasi sesuatu, untuk memperkuat sebuah pernyataan. Jadi pembuktian terhadap sebuah pernyataan yang di luar nalar itu sering dikategorikan mitos. Pada satu sisi, mitos itu memang diperlukan untuk menjaga tata nilai. Jadi seringkali orang tua dulu itu membangun sebuah mitos untuk mengamankan atau untuk mengamankan air umpamanya. Jadi supaya sumber air itu tidak rusak, maka hutan di atasnya kemudian dibuat mitos. Seringkali penguasa-penguasa dulu membuat mitos untuk melanggengkan kekuasaannya. Lalu kemudian, apakah mitos itu bisa terjadi, atau apakah sebenarnya mitos itu hanya mitos, atau memang mitos itu bisa diwujudkan? Biar mudah, kita kategorikan dulu lah ya. Jadi mitos itu begini. Jika mitos itu ada mitos kelas metafisik, ada mitos kelas spirit. Jadi yang kelas spirit sebenarnya bukan mitos lah, tapi lebih kepada syahadah atau pernyataan. Tapi kita supaya mudah memahami, kita tarik sebagai mitos saja. Selama ini yang berkembang di masyarakat terkait dengan sebuah keyakinan tentang sesuatu yang di luar nalar atau mitos, apakah bisa terwujud atau tidak? Maka jawabannya bisa. Jadi mitos itu bisa terwujud. Mitos itu sangat mungkin untuk diwujudkan. Kenapa demikian? Mitos yang terkait dengan metafisik atau mitos yang dilegitimasi oleh metafisik itu nanti diwujudkan oleh tim dari metafisik, oleh makhluk-makhluk metafisik, siluman, jin, setan, iblis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa menyesatkan orang. Contoh begini, kalau kita akan main ke pantai selatan atau berenang di pantai selatan, jangan gunakan baju hijau. Kalau menggunakan baju hijau itu nanti digulung ombak. Mitos seperti itu kemudian dipelihara secara turun-temurun dan menjadi keyakinan, maka itu akan diwujudkan oleh makhluk itu dengan tujuan untuk menyesatkan. Jadi apapun yang manusia pikirkan, apapun yang manusia pikirkan dalam secara individu maupun kelompok, itu akan menjadi satu referensi bagi makhluk itu untuk membangun pola penyesatan gitu. Jadi ketika kita meyakini bahwa kalau lewat sini nanti akan ada makhluk genderuwo atau kuntilanak, maka dengan secara cepat makhluk-makhluk itu akan berwujud seperti itu, untuk mewujudkan, membuktikan tentang apa yang dipikirkan.
Nah, kemudian masalahnya adalah ketika hal itu sudah menjadi komunal, ada dalam masyarakat, maka tidak percaya ataupun percaya, itu makhluk itu sudah membangun legitimasi di situ. Ketika umpamanya hampir seluruh masyarakat percaya di pohon itu ada itu, kalau nanti kencing di situ akan begitu, maka orang yang melakukan hal itu, kencing di pohon itu umpamanya, walaupun dia tidak percaya, dia tetap akan terkena mitos itu. Kemudian terkait dengan sundul langit. Jadi begini saudaraku, mitos atau pernyataan musyahadah terkait sundul langit itu maksudnya begini. Di Jawa Tengah itu ada segitiga kewalian, yaitu Kudus, Demak, dan Pati. Itu orang-orang spiritual, sangat orang-orang supranatural. Spiritual juga pusatnya di situ. Jadi di situ banyak tokoh-tokoh spiritual dan juga supranatural atau metafisik. Sampai saat ini wilayah itu terkenal sebagai pusatnya supranatural, terutama Pati itu. Nah, di Pati itu ada satu masjid namanya Masjid Tiban. Maksudnya masjid itu terkenal dengan Masjid Tiban karena munculnya tiba-tiba entah bagaimana lah. Ini kalau di googling agak susah karena masjid itu tidak terkenal, tidak seterkenal Masjid Tiban di daerah Turen, Malang. Karena masjid yang ada di Pati ini kecil, masjidnya kecil dekat sawah. Posisi masjid itu ada di daerah di dataran rendah, tetapi kalau banjir tidak kebanjiran. Nah, jadi di situ dulu memang tempat bermukimnya Syekh Khalifah atau Syekh Abdul Rahman di situ. Nah, di Masjid Tiban itu ada mihrab, mihrabnya juga kecil, tempat imam itu loh seperti. Mihrabnya kecil. Mitos yang dibangun di situ adalah siapapun yang kepalanya bisa sundul ke ke plafon mihrab itu, maka dia akan menjadi pemimpin, akan menjadi penguasa, akan menjadi penguasa dunia. Jadi pernyataan dulu dari Syekh Khalifah, kalau ada yang nyundul kepalanya sundul sampai mihrab, maka itulah yang dimaksud dengan pemimpin awal zaman, pemimpin akhir zaman, awal zaman. Dialah Al-Mahdi, dialah SP. Ini bukan mitos tapi musyahadah, pernyataan permohonan Syekh Khalifah kepada Allah bahwasanya, ya Allah, berilah tanda kepada nanti penerus kami bahwa untuk mengetahui seseorang itu adalah Al-Mahdi atau bukan, bahwa seseorang itu adalah calon pemimpin atau bukan, berilah tanda, berilah isyarat dengan sundulnya kepala ke mihrab itu, ke langit-langitnya itu. Sepanjang perjalanan waktu tidak ada satupun yang bisa sundul, seberapapun ketinggian orang itu. Kenapa demikian? Karena mihrabnya masjid itu, Masjid Tiban itu mihrabnya tembus langit. Sehingga kalau orang itu tidak menembus ke langit, maka kepalanya tidak akan sundul, tidak akan jeduk gitu loh, walaupun dia tinggi. Jadi Syekh Khalifah merupakan asli dari Arab ya. Dia memberikan isyarat terkait dengan calon pemimpin masa depan. Di situ kan segitiga ini ya, segitiga kewalian, maksudnya Kudus, Pati, Demak itu kan di situ memang pusatnya kewalian lah. Jadi kalau saudaraku ingin mengecek
apakah saya ini seorang Al-Mahdi? Apakah saya ini seorang SP? Apakah saya ini orang yang akan memimpin masa yang akan datang atau bukan? Silahkan ke situ. Kalau kepalanya sundul itu bisa, karena itu memang sudah semacam musyahadah, sudah kontrak dengan langit bahwasanya jika orang itu memang pemimpin masa depan, maka kepalanya akan sundul ke langit-langit. Ini bukan mitos, tapi ini bukan mitos metafisik, tapi ini pernyataan di spirit. Nah, nanti kalau saudaraku datang ke masjid itu, kemudian ternyata sundul ke langit, kepalanya bisa jeduk ke langit-langit gitu. Nanti tinggal geser kemana? Geser ke Kanjeng Sunan Kali, minta Wahyu Cakraningrat. Karena Wahyu Cakraningrat sekarang ada di Kanjeng Sunan Kali, adanya di Joko Tingkir. Jadi gini, Wahyu Cakraningrat itu adanya di miliknya Kanjeng Sunan Kali, karena beliaulah pamomong Satria Jawa. Nah, yang saat ini menggunakan Wahyu Cakraningrat itu adalah Kanjeng Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Itu akan diestafetkan nanti kepada pemimpin berikutnya. Jadi kalau saudaraku sudah ke masjid itu mengecek ketinggian ternyata jeduk, nanti langsung minta Wahyu Cakraningrat ke Kanjeng Sunan Kali. Itu maksudnya begitu. Jadi mitos sundul langit merupakan sebuah musyahadah, pernyataan sebagai bentuk isyarat untuk generasi saat ini terkait pemimpin yang akan datang dari seorang tokoh yang memang soleh, dari seorang tokoh yang alim dari masa lalu. Jadi kalau saudaraku penasaran, silahkan dekat Sunan Prawoto di sana daerahnya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.